bulanan itu sudah banyak yang mati Pak. Apalagi dari hatchery itu Pak, telurnya itu bisa antara 2 sampai 4 juta Pak, 4 juta butir, tergantung gedenya induknya. Tapi yang selamat itu cuma berapa Pak? Sebagian besar akan meninggal Pak, mati Pak. Nah itu kalau kita nggak biasa, dan itu untuk itu harus peralatannya, harus sterilisasinya, apa mampu. Sampai sekarang di balai-balai pemerintah aja masih ada kendala di situ. Jadi saya bilang bukan mau mengecilkan, tapi ambillah tahapan-tahapan yang membesarkan hati. Oh ini bisa, lagi lebih sulit. Kan kita belajar pun kan nggak langsung ke universitas Pak. Kita ke SD dulu, ya kan? Gampang lah, naik lagi kan begitu. Karena kalau langsung dikasih yang sulit, bukan apa, ada yang bisa, tapi kebanyakan nanti patah semangat. Dan kita nggak mau. Kita mau supaya semuanya bersemangat supaya sampai ke tujuan. Itu jawaban saya begitu. Mengenai caranya kita mesti diskusikan lagi lebih detail Pak, karena masing-masing desa kondisinya kan beda. Nggak bisa dipakai rata. Karena umpamanya di mana pasang surutnya tinggi, nah itu sudah bisa dipakai di situ tanpa pakai pompa. Kalau enggak bisa di Pucuk Gunung bisa Pak, tapi biayanya tinggi, gitu ya. Jadi spesifik lokasi. Silakan Pak. Jadi maksud saya tadi bukan begitu Pak. Kendala kita sekarang ini nenernya susah didapat maksudnya. Kira-kira ada nggak? Bapak kan katanya sudah ada di Terong atau segala macam hatchery, saya lihat tuh ya, kayak bioblok itu ada juga ya. Maksud saya kalau misalnya kami budidaya di sini, ada nggak yang bisa menyiapkan bibit, maksud saya gitu. Bukan berarti kami harus dari hatchery-nya. Kalau dari hatchery-nya kami SDM-nya nggak ada Pak, memang. Bagus, ya itu lebih cepat Pak. Itu lebih cepat, bisa. Tapi saya sarankan mulai dengan ukuran yang rada gede dulu supaya gampang dan pendek waktunya sudah ada hasilnya Pak. Ya, Kalau 3 bulan itu. Iya, kalau terlalu panjang Pak, nanti masyarakat yang ngikutin program itu harus kencangkan ikat pinggang Pak, langsing semua nggak kurang makan, nggak bisa Pak. Jadi mungkin targetnya itu 3 bulan dia sudah bisa jual, ya kan? Nah, tentu saja bertahap ke yang lebih sulit. Mengenai bibit Pak, saya sarankan itu dengan yang ada gedean dulu, ya, baik dari alam maupun dari ini dari budidaya. Kalau dari kecil kita ada Pak, banyak Pak. Tapi nanti kalau kecil lebih rentan, matinya banyak Pak. Ya, kalau sekarang berapa 10.000 saya kasih Pak, kebanyakan tidak bagus. Dan saya bukan peneliti itu, saya ingin bapak-bapak ini berhasil. Kalau bapak-bapak berhasil ke masyarakat bagus, saya akan nebeng di Pak Bupati. Wah, dada saya juga mekar Pak. Wah, berhasil, ya kan? Kalau gagal kita sedih Pak. Gitu Pak. Kira-kira gitu. Kira-kira bisa setuju nggak Pak? Atau kalau ada undang-undang silakan Pak. Terima kasih atas waktu diberikan. Mungkin langsung saja. Kami Pak, desa baru di pusat kota kemarin sekitar tahun 2016 sudah melaksanakan penggemukan itu sekitar 7.000. Jadi kami mungkin karena kurang pengetahuan kami buatkan tempat gitu Pak, seperti kotak-kotak gitu. Jadi kalau pagi itu kotak itu bisa diangkat, bisa dimasukkan lagi gitu di dalam lumpur. Ternyata alhamdulillah Pak, begitu 2 minggu semua matang. Mungkin itu Pak pengalaman kami Pak. Mungkin karena kurang pengetahuan kami sehingga bibit-bibit itu yang tadinya sudah besar segini pada matang semua Pak.
mati semua Pak. Sekitar 7 ribuan ini. Oh, mungkin terima kasih itu dari kami. Setuju Pak, itu sangat realistis. Makanya itu saya sarankan yang gampang-gampang dulu. Penggemukan itu salah satu yang paling gampang dan waktunya paling singkat. Itu pun tidak semudah yang dikatakan, ya kan? Mesti ada tahapan-tahapan belajar Pak. Jadi karena itu saya apresiasi pendapat sharing Bapak ini ke lain-lainnya bahwa tidak semudah itu, tapi bisa. Nah, ini yang kita mesti garap tahap bertahap untuk suksesnya. Nggak ada Indomie di sini Pak yang langsung jadi bisa dimakan, nggak ada Pak, ya kan? Padahal penggemukan itu paling gampang, tapi begitu. Makanya saya sarankan penggemukan karena waktunya singkat dan tekniknya coba ditingkatkan. Dan dari situ ke pembesaran yang sudah ada terus dari yang kecil, terus sampai akhirnya harus mandiri Pak, ya kan? Ya, silakan Pak. Hah? Oke, sudah. Baik, terima kasih. Kalau pemerintah daerah intinya pasti support, intinya dari Tiongkok. Namun kita juga Pak harus tahu keadaan lingkungan. Karena terus terang ya Pak, kalau seperti di Jawa, seorang pelukis itu dia belum tentu ingin mendapatkan uang Pak. Pasti. Nah, beda jauh dengan kami Pak. Karena Belitung Timurnya secara umum, Belitung secara umum, kami ini selalu berpikir instan. Coba, gagal, selesai. Tapi pada umum, kalau mindset ini tidak dirubah, susah Pak. Karena mindset apa sebenarnya? Kalau ketidaktahuan itu pasti akan dicari tahu. Di awal sebelum kita berbudidaya pasti kita akan tahu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bibit apa yang Bapak bilang tadi, sebetulnya kalau kita ingin sampai sekian ribu itu memang sulit. Sulitnya macam mana? Karena kita belum pernah. Kandang ayam pun kalau kita ingin beternak ayam, kalau kita sudah buat 25.000, kondisinya pasti gitu. Jadi artinya kalau masalah bibit itu saja, kalau daerah kami di Dukong itu masyarakat sekarang Pak, untuk ambil dagingnya saja udah cuma sendiri. Mengapa dengan yang demikian ini tidak kita bayar untuk jadi bibit? Nah, cuman prosesnya itu tetap kalau kita hanya mengandalkan itu sulit. Jadi artinya perpaduan sektor di dalam usaha itu tidak ada Mas. Saya berkaca Pak seperti di daerah Lumbalong. Di daerah Lumbalong itu perpaduan sektor ekonomi masyarakat rumah tangga itu sudah hampir mapan. Artinya begini, di sana Pak, masyarakat nelayan menjadi masyarakat berkebun, juga masyarakat industri. Saya bilang demikian, karena pagi dia kebun, suaminya pagi-pagi ke ngambil gula aren, begitu sudah selesai, istrinya yang dari rumah ke kebun, sama-sama. Nah nanti jam sekian suaminya naik lagi, istrinya sudah balik ke rumah. Nah jam sekian kembali lagi. Nanti jam 5 atau setengah 5 mereka sudah kumpul di rumah. Mereka siap-siap lagi untuk melaut. Jadi artinya kebun ada, gula aren ada, laut ada. Jadi perpaduan sektor ekonomi mereka sudah mapan secara teori dan praktek. Nah kita di sini kebanyakan ini tidak sanggup. Banyak tidak sanggup. Kenapa? Maaf,
seorang ibu tidak pernah membantu seorang suami untuk bekerja, dalam tanda kutip ya. Nah inilah yang menjadi problem selama ini. Kedua, kita dinas teknis memang belum ada mengarah ke demikian. Tapi seandainya memang kita akan dengan potensi yang ada, mengapa dinas tidak ada semacam untuk memper skill mereka supaya dengan satu orang dua orang untuk pembudidaya mereka harus misalnya mereka harus khusus keluar dalam rangka untuk ini apa Pak? Pembenihan. Jadi nanti akan nyambung karena ini proses dari awal. Saya juga berharap nanti ke dinas juga kita harus demikian karena kita tidak pintar Pak. Karena tidak pintar ini pasti barangnya barang baru. Iya. Maaf ya, masyarakat itu ini pintar Pak. Pintar betul. Tapi mindsetnya Itu Bapak bilang. iya. Betul itu Pak. Itu sangat betul. Karena pada umumnya Pak, masyarakat kami ini kerjanya pagi hari, sore harus dapat duit. Tidak berproses. Rata-rata tidak berproses, tapi tidak semua. Tapi rata-rata tidak berproses. Nah oleh sebab ini tantangan itu Pak Kadis. Tantang kita sama-sama karena terus saja kelapakan itu berapa banyak. Nah sekarang setelah kuliah di Google tadi, aku minta contoh kandang untuk budidaya kepiting bakau. Nah ternyata mereka tidak di air lumpur. Saya lihat digenangkan apa yang Bapak tadi, yang pasang surut tadi. Ini Pak, maaf ya saya Ya. potong. Ini banyak orang salah kaprah. Kepiting bakau itu bahasa Inggrisnya disebut mud crab, kepiting lumpur. Jadi di lumpur hidup. Enggak Pak, di lumpur ada yang hidup, banyak yang mati. Dan jangan disalah kaprahkan yang seperti Bapak bilang, itu tepat sekali. Jadi inilah, jadi artinya kita tidak pernah ingin berusaha maju. Karena salah satu contoh sudah pernah ini saya lihat dan saya dengar dan sudah dipraktekkan oleh seorang pekebun cabai. Di tahun pertama beliau itu dikasih oleh BI dana untuk budidaya cabai subur karena Belitung Timur inflasi cabai Pak. Pada tahun pertama dia gagal total Pak. Tapi dia tidak patah arang. Di tahun kedua dia tanam lagi. Setelah itu mati tanam lagi. Ternyata Pak, begitu dia berhasil, pas harganya sudah 160.000 per kilo pada waktu itu. Dan sekarang pun masih Pak di Meranti. Nah inilah jadi kalau kita ini sebenarnya di kampung tuh ada manusia ini yang benar-benar ulet pengen dia berbudidaya. Cuman pertama Pak, pasti nanti ya rata-rata kalau kami di daerah laut Pak, artinya pinggir laut, rata-rata mereka pada umumnya ya tahap ekonominya menengah ke bawah. Sehingga apa yang kita bicarakan tadi, saya telah lihat paparan Bapak, tadi juga ada semacam kandang-kandang untuk berbudidaya. Nah inilah kadang-kadang yang menjadi perlu, artinya tidak seperti sekarang ini. Ini kan hanya permulaan.